تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Hanya hati. Gajiku kecil, pencaharian lain tak ada. Kijoh buku aku tak tahu, korupsi aku tak mahir, berniaga aku tak pandai. Kau minta permadani, pada aku hanya tikar pandan, tempat berbaring tidur seorang. Kau minta tas atom, pada aku hanya kampir matur. Kau minta rumah indah, perabot cukup, lihatlah gubukku tiris. Kau minta kereta bagus, aku hanya orang kecil, apa dayaku. Kekayaanku hanya satu, dek, hati. Hati yang luas tak bertepi, cinta yang dalam tak terajuk. Namanya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, populer dengan nama Buya Hamka. Ia seorang ulama, sastrawan dan budayawan. Ia terlahir di Danau Maninjau, Kampung Muaro, Pauh, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Agam, Sumatera Barat, 17 Februari 1908, dan meninggal dunia di Jakarta 24 Juli 1981 di usia 73 tahun. Buya Hamka adalah seorang ulama besar, sastrawan, budayawan yang meninggalkan jejak kebaikan bagi umat dan bangsa ini. Ia luas dalam pergaulan, ia luas dalam persahabatan, tegas tapi berhati lembut, tidak memilih-milih dan merasa elit. Ia dikenal istiqomah, berbudi baik dan mudah memaafkan. Akan kami kisahkan riwayat tentang Buya Hamka, tentang kebaikan budi beliau. Semasa hidupnya, Buya Hamka pernah mengalami masa-masa sulit dan sempit. Disiksa, difitnah, dibenci. Tapi beliau menghadapi semua dengan tegar, dengan hati yang lembut. Sama sekali beliau tidak menyimpan benci, apalagi dendam terhadap orang-orang yang pernah membenci bahkan menyakitinya. Ada 3 orang tokoh yang dulu pernah berseberangan secara ideologi dengan Buya Hamka. Ketiga tokoh tersebut adalah Soekarno, Muhammad Yamin, dan Pramudia Anantatur. Betapapun ketiga tokoh itu membenci dan memusuhi Buya Hamka, di akhir hidupnya mereka justru begitu menghormati dan menghargai pribadi Buya Hamka. Kisah pertama tentang Soekarno dan Buya Hamka. Semasa kepemimpinan Soekarno, Buya Hamka sempat ditahan selama 2 tahun 4 bulan. Pada 28 Agustus 1964, Buya Hamka ditangkap dan dijerat dengan tuduhan melanggar undang-undang anti subversif. Hamka dijebloskan ke penjara tanpa proses persidangan. Seiring berjalan waktu, setelah menghirup udara kebebasan dan Buya Hamka sudah mulai beraktivitas kembali, sebuah peristiwa mengharukan terjadi. Soekarno yang sudah kehilangan kekuasaannya mulai sakit-sakitan. Di ujung hayatnya, Soekarno menitipkan pesan kepada orang yang dulu pernah ia jebloskan ke penjara. Pesan tersebut disampaikan melalui ajudan Presiden
Soeharto bernama Maijen Suryo. Isi pesan tersebut berbunyi, "Bila aku mati kelak, minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam sholat jenazahku." Pesan itu akhirnya sampai ke Hamka bersamaan dengan kabar kematian Soekarno. Apa yang terjadi? Tanpa berpikir panjang, Hamka bergegas melayat ke Wisma Yaso, tempat jenazah Bung Karno disemayamkan. Sesuai wasiat Soekarno, Buya Hamka pun memimpin sholat jenazah tokoh yang pernah menjebloskannya ke penjara itu. Tidak ada benci, tidak ada dendam. Dengan ikhlas ia menunaikan wasiat itu. Para pelayat pun terharu. Peristiwa kedua tentang kisah hubungan Muhammad Yamin dan Buya Hamka. Muhammad Yamin diketahui begitu membenci Buya Hamka karena perbedaan pemahaman. Tahun 1962, Muhammad Yamin jatuh sakit. Hingga tiba pada suatu hari, Hairul Saleh, menteri di kabinet Soeharto, menghubungi Buya Hamka dan ingin menyampaikan kabar mengenai kesehatan Muhammad Yamin yang kian memburuk. Muhammad Yamin berpesan agar menjelang ajalnya Buya Hamka dapat mendampinginya. Kepada Buya Hamka, Menteri Hairul Saleh itu juga mengatakan bahwa Muhammad Yamin khawatir masyarakat Talawi Sumatera Barat, tempatnya berasal, tidak berkenan menerima jenazahnya. Mendengar penuturan Hairul Saleh, saat itu juga Buya Hamka kemudian minta diantar ke RSPAD, tempat Yamin berbaring sakit. Melihat kedatangan Hamka, Yamin yang tergolek lemah kemudian melambaikan tangan. Hamka mendekatinya, kemudian menjabat hangat tangannya. Yamin memegang erat tokoh yang dulu pernah dimusuhinya itu. Sementara Hamka terus membisikkan ke telinga Yamin surat Al-Fatihah dan kalimat Tauhid, La ilaha illallah. Dengan suara lirih, Yamin mengikuti. Namun tak berapa lama, tangannya terasa dingin, kemudian terlepas dari genggaman Buya Hamka. Muhammad Yamin menghembuskan napas terakhirnya di samping sosok yang dulu menjadi seterunya. Di akhir hayat, tangan keduanya berpegangan erat, seolah ingin menghapuskan segala sengketa yang pernah ada. Kisah terakhir adalah tentang Buya Hamka dan Pramudia Anantatur. Keduanya juga berseberangan secara ideologi. Pram, sapaan akrab sastrawan itu, menyuarakan aspirasi kaum kiri dan aktif di Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra yang dekat dengan PKI. Lewat rubrik Lentera di surat kabar Bintang Timur, Pram dan kawan-kawannya tidak henti-hentinya menyerang Hamka. Karya-karya novel Hamka dituding sebagai plagiat. Pribadinya diserang sedemikian rupa. Fitnah dan penghinaan itu tidak lain adalah karena Buya Hamka adalah seorang sastrawan yang anti komunis. Namun takdir perseteruan itu menemukan jalan ceritanya yang sungguh mengharukan. Suatu ketika, Astuti, putri Pramudia Anantatur, mengutarakan keinginannya untuk menikah. Ia sudah menentukan calon pendamping bernama Daniel Setiawan. Pram tentu bersenang hati atas keinginan anaknya tersebut. Namun ada satu ganjalan di hatinya. Sang calon menantu yang berasal dari peranakan etnis Tionghoa ternyata berlainan keyakinan dengan putrinya. Singkat cerita, Pram kemudian meminta putri dan calon menantunya itu untuk datang menemui Buya Hamka, sosok ulama yang menjadi seterunya. Ia meminta calon menantunya itu untuk belajar Islam kepada Hamka. Kata Pram,
saya lebih mantap mengirimkan calon menantuku untuk diislamkan dan belajar agama pada Hamka, meski kami berbeda paham politik. Dan Buya Hamka dengan tangan terbuka ikhlas membimbing pasangan itu untuk belajar Islam. Tak lupa pula ia menitipkan salam untuk ayah sang putri itu, seorang lelaki yang pernah memfitnahnya. Begitulah sosok Buya Hamka, ulama yang tegas dan bersahaja, lelaki yang tak pernah memelihara dendam dalam hatinya, meski musuh yang begitu membencinya sudah tak berdaya. Ia berjiwa besar, berlapang dada, dan menganggap segala kebencian bisa sirna dengan saling memaafkan dan menebarkan cinta. Keteladanannya kini tetap bersinar seperti mutiara. Sahabat, demikian sekilas kisah tentang pribadi mulia Buya Hamka. Pribadi yang ringan dalam memaafkan. Betapa indah memaafkan itu. Ia membebaskan diri dari luka dan kebencian, memadamkan api dendam. Memaafkan adalah sebuah kemenangan besar. Dan memang tidak mudah menjinakkan batin yang terlanjur sakit, atau meredam luka emosional, atau memadamkan dendam. Itu butuh kebesaran jiwa. Inilah puncak kebajikan seseorang yang mudah memaafkan, dan Buya Hamka sudah ada pada puncak itu. Sahabat, menyimpan dendam itu menyiksa. Diberati rasa amarah alangkah sengsara. Memelihara benci yang permanen hanya menambah luka. Tapi memaafkan adalah seni hidup indah dan bahagia. Buya, kepadamu kami belajar banyak, belajar untuk memaafkan.